Bismillah. Jadi, sebelumnya makasih banyak untuk teman-teman ISEG ya, Unpad yang udah memberikan kesempatan untuk aku pribadi sharing soal waktu. Jadi kalau misalnya bicara soal waktu itu, aku pribadi selalu bilang waktu tuh kalau ngomongin waktu, itu tuh selalu nggak pernah beres dan nggak pernah, apa namanya, sekali beres sebenarnya ya, atau apalagi ini kita cuman di 1 jam mungkin ya untuk ngobrol, jadi sebenarnya nggak akan pernah selesai. Jadi harapannya mungkin dari pembahasan hari ini, dari teman-teman sendiri juga bisa apa namanya bisa terus menggali lebih banyak lagi. Ada apa sih di balik waktu? Apa sih semua serba-serbi waktu? Fun fact-nya soal waktu dan segala hal yang sebenarnya banyak orang sering bicarakan tentang waktu gitu kan ya. Nah ini tadi sedikit sudah disampaikan oleh moderator ya terkait aku pribadi dan dari semua yang tadi mungkin disebutkan mungkin Lulu pribadi mengajak teman-teman juga barangkali punya ketertarikan di bidang lingkungan, di bidang pendidikan gitu kan, atau misalnya mungkin di bidang keluarga dan people development gitu kan ya. Aku open banget untuk ngobrol dan diskusi tentang hal-hal tersebut. Jadi terbuka banget untuk berkolaborasi atau mungkin ngobrol-ngobrol terkait bidang-bidang tersebut gitu kan. Oke, nah, sebelum mulai lebih jauh ngobrolin soal waktu gitu kan ya, sebelum ngobrolin jauh banyak tentang waktu, di sini karena, konon katanya gitu kan ya, fokusnya orang itu nggak bisa nyampai bahkan 10 menit aja untung gitu kan ya. Maka di menit-menit pertama ini izinkan Lulu pribadi untuk menyampaikan mungkin 3 buku, nggak banyak gitu ya. 3 buku yang bisa teman-teman baca di waktu-waktu senggangnya gitu kan ya. Di waktu-waktu teman-teman mengetahui lebih banyak dan lebih mendalam tentang waktu. Yang pertama ini bukunya Fitrah Best Life. Ini bukunya Ustadz Hari Santosa. Kenapa aku ngasih saran buku Fitrah Best Life duluan gitu kan ya, buku maksudnya nggak ada kaitan, nggak ada kata-kata waktunya gitu kan ya, karena jauh dari kita tahu gitu kan ya tentang penciptaan manusia, rahasia penciptaan manusia gitu kan ya, ngomongin soal fitrah. Allah itu ketika memerintahkan kita jadi khalifah gitu kan ya, kita diciptakan menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Bayangkan betapa sempurnanya Allah, bahkan ketika Allah memerintahkan manusia untuk jadi khalifah, itu nggak serta-merta nyuruh tanpa nginstal apa-apa gitu kan ya. Ibarat kata aplikasi gitu kan ya, kalau misalnya di HP itu kita udah ada apa namanya, udah ada aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah diinstal. Nah, tugasnya manusia adalah terus mengupgrade apa yang udah diinstal. Nah, sebagai khalifah kita tuh Allah itu udah nginstal banyak kebaikan bahkan ketika kita langsung lahir ke dunia. Ketika kita lahir ke dunia, Allah itu udah install banyak banget kebaikan untuk bekal modal kita menjadi seorang khalifah. Apa aja? Ada banyak. Jadi teman-teman bisa baca di bukunya Ustadz Hari Fitrah Best Life. Atau kalau misalnya belum ada kesempatan juga ada banyak media yang menyampaikan tentang fitrah best life gitu kan. Terus yang kedua, ini bukunya Muhammad Faris, judulnya The Productive Muslim. Ini udah ada terjemahannya juga. Jadi kalau teman-teman dirasa berat membaca yang bahasa Inggrisnya, silahkan baca terjemahannya. Udah banyak juga di toko buku di Indonesia. Nah, kenapa yang kedua ini aku sampaikan tentang The Productive Muslim gitu kan ya? Karena bicara soal The Productive Muslim ini adalah bicara tentang bagaimana memaksimalkan diri kita sebagai seorang muslim untuk tetap produktif, tetapi sesuai dengan sunnah dan apa yang diperintahkan oleh Allah, juga dicontohkan oleh Nabi kita. Jadi melalui The Productive Muslim ini teman-teman bisa menemukan banyak hal dan beberapa nanti aku sampaikan juga di sini tentang apa aja sih sebenarnya untuk menjadi muslim yang produktif. Nah, kayak gitu. Terus di buku yang ketiga yang ingin aku sampaikan juga, ini Life by Design, bukunya dari Kak Darmawan Aji. Kenapa dari awal tuh udah fitrah, terus produktif, terus ada Life by Design. Jadi sebenarnya kenapa 3 buku ini tuh, ini sebenarnya nyambung teman-teman. Walaupun Lulu pribadi gitu kan ya, nemunya tuh Life by Design dulu, terus bacanya The Productive Muslim, baru bacanya yang fitrah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau diurutin ini semua saling berkaitan. Kenapa Life by Design gitu kan ya? Percayalah teman-teman, Allah tuh memerintahkan kita juga untuk merencanakan sebaik mungkin apa yang bisa kita rencanakan. Apa yang bisa kita susun, apa yang bisa kita rencanakan sebaik mungkin. Meskipun hasilnya kita nggak pernah tahu, tapi kalau kita ikhtiarnya dengan baik, insya Allah hasilnya juga apa yang menurut Allah baik. Gitu.
Nah, di Life by Design ini, di buku ini tuh kita diajarin gitu, teman-teman perlahan dikasih dikasih arahan untuk sebenarnya tuh menyelami dulu diri sedalam mungkin tentang misalnya usia lulus sekarang sebut aja 24 ya gitu kan ya. Menyelami 24 tahun itu udah ngapain aja, lalu hari ini tuh Lulu adalah seorang yang apa dan akan seperti apa di sisa waktu nanti gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya perlahan Lulu rasa cukup baik disampaikan melalui buku Life by Design. Jadi mungkin di 10 menit, nggak nyampe 10 menit gitu kan ya, untuk teman-teman yang mumpung masih fokus gitu kan ya, terlepas dari selanjutnya apakah fokus atau enggak ngedengerin dulu gitu kan ya, nggak apa-apa. Tapi mungkin di awal-awal ini aku ingin menyampaikan 3 buku ini yang silahkan teman-teman cari. Terus gimana kalau misalnya belum ada keluangan rezeki untuk membeli bukunya gitu kan ya, teman-teman bisa ikuti di Fitrah Best Life itu ada Fitrah World channel YouTube-nya silakan, atau bisa langsung follow juga Ustadz Harinya menyampaikan banyak, atau akun Instagramnya di Fitrah Best. The Productive Muslim ini juga ada akun Instagramnya, silakan cari. Juga ada websitenya gitu kan ya, productivemuslim.com gitu kan ya. Nah, terus di Life by Design juga teman-teman bisa ikut dermawanaji.com. Dia juga ada nge-share setiap hari Senin, inspirasi Senin, dan dikirim ke email kita. Jadi lumayan untuk sebagai reminder. Dan disclaimer, 3 buku ini adalah buku-buku pelengkap. Karena buku utama yang harus kita baca tentu saja Al-Quran. Jadi jangan pernah hilang dari Al-Quran. Ini sebagai buku pelengkap karena Allah tuh banyak nulis kata-kata soal waktu di Al-Qurannya kalau kita mau memperhatikan dan kalau kita mau membaca. Gitu mungkin ya untuk awal-awal waktu pertama kita. Oke, jadi aku sekalian ngecek dulu suara aku sepanjang tadi masuk atau enggak ya? Khawatir enggak masuk. Masuk, Kak. Masuk. Masuk. Cukup jelas nggak? Cukup jelas ya? Sangat jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillah kita masuk ke pembahasan ya. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan lagi, sebenarnya ini ada 3 poin yang mau aku sampaikan dulu untuk menyamakan frame kita. 3 poin ini bukan dari aku ya teman-teman. Ini persis aku copy paste dari tornya panitia. Jadi kemarin di kontak sama panitia diminta mengutip ini tornya. Tapi mungkin 3 poin ini nggak akan bisa aku penuhi gitu kan ya, karena kembali lagi keputusan besar ada di teman-teman. Jadi bagaimana mencapai produktivitas, meningkatkan peluang, dan ngabisin waktu sampai bermanfaat, itu semua ini adalah action yang harus teman-teman lakukan. Tapi mungkin yang ingin aku sampaikan hari ini lebih kepada framework tentang produktivitas gitu kan ya, framework tentang kesuksesan, juga sebenarnya framework tentang waktu dan kebermanfaatan itu sendiri. Jadi selain di luar itu silakan teman-teman sendiri yang akan memutuskan, jangan sampai udah nih kita ngabisin 1 jam gitu waktu ngedengerin. Tapi setelah ini cuma ngedengerin aja, cuma oh iya aku terinspirasi, oh iya kok aku jadi pengen begini begitu. Tapi nggak dilakuin. Nah, jangan sampai sia-sia kayak gitu. Oke, nah sebenarnya ini pertama kali ini mungkin teman-teman pasti udah sering baca dan udah banyak tahu juga gitu kan tentang sumpah Allah gitu kan ya. Tapi yang ingin Lulu sampaikan di sini bukan hanya sekedar ngingetin aja tentang Allah ini bersumpah soal waktu, tapi dari kata sumpah itu sendiri berarti memang saking berharganya sebuah waktu, saking tingginya makna waktu gitu kan ya. Bahkan Allah pun semaha tinggi Allah pun gitu kan ya bersumpah terhadap waktu gitu kan. Gitu kan. Nah, di sini Allah tuh bilang gitu kan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali kalau beriman, mengerjakan kebajikan, dan saling menasehati. Kita sekarang ada di posisi saling menasehati nih. Nanti teman-teman mungkin menasehati Lulu, barangkali nanti ada yang salah disampaikan oleh Lulu gitu kan ya. Juga nanti bisa naik lagi gitu kan kepada mengerjakan kebajikan. Setelah ini yuk kita sama-sama mengerjakan kebajikan untuk memanfaatkan waktu kita agar apa? Agar menjadi orang yang beriman. Karena kalau kita mundur lagi ke Al-Baqarah gitu, ini kan surat Al-Asr udah juz 30 ya. Tapi kalau kita mundur ke surat Al-Baqarah, bahkan di ayat-ayat awal Baqarah, ingat hudalil muttaqin itu petunjuk Allah itu untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa gitu kan. Orang yang bertakwa ini siapa? Balik lagi ke orang-orang yang alladzina yu'minuna gitu kan, yaitu orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan juga gitu. Jadi kalau kita mau dapat petunjuk, udah galau nih gitu kan ya. Aduh harus ngapain lagi nih di hidup ini gitu kan ya. Aduh harus ngapain lagi. Nggak ada yang lebih tahu kita harus ngapain lagi selain Allah yang nyiptain kita, bener nggak gitu kan. Ibarat kata kayak ada
ada pemahat bikin patung gitu kan, misalnya kayak gitu. Nggak ada yang lebih tahu tentang patung itu gitu kan, keunikannya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa di-upgrade, kecuali yang bikinnya. Kita siapa yang bikinnya gitu kan ya. Ya Allah gitu kan. Jadi nggak ada bener-bener yang tahu kita ini harus ngapain lagi setelah ini, kecuali Allah gitu kan. Itu makanya kenapa sumpah Allah ini sampai terhadap waktu pun Allah bersumpah demi gitu kan. Nah, sebenarnya yang tadi Lulu bilang di awal tentang waktu dan Al-Qur'an gitu kan ya. Apa aja sih yang Al-Qur'an sebut tentang waktu? Ini beberapanya gitu kan ya. Yang pertama di Al-A'raf, dan setiap umat mempunyai ajal. Jadi kalau misalnya kita kita bikin garis kehidupan, kita tuh punya, ibarat kata tuh ada 3 fase kalau misalnya di dunia gitu kan. Yang pertama itu ketika kita ditiupkan ruh, itu awal kehidupan kita tuh ketika Allah tiupkan ruh. Dan bisa dibilang lagi, awal kehidupan kita itu adalah ketika kita itu berjanji. Kalau misalnya Ustadz Hari itu bilang the day of Alastu, kita tuh pernah berjanji sama Allah bahwa kita ini akan mengimaninya, kita ini hanya akan bergantung kepadanya. Itu ada di alam ruh. Dan itu kehidupan kita udah mulai sebenarnya gitu kan. Cuman kita nggak ingat gitu kan ya, karena itu batas kemampuan ingatan kita gitu. Itu kan di luar batas kita. Nah, kemudian ketika kita ngeborojol gitu ya, lahir gitu kan ya, lalu kita menangis gitu kan ya. Nah, itu adalah mulai memasuki proses. Jadi ketika kita udah start, kalau misalnya di ilmu di teknik gitu ya, kalau aku di engineer tuh biasa ada input, proses, output gitu kan. Input kita ini, kita tuh diberikan kehidupan ketika di alam ruh. Allah kasih tuh fitrah yang tadi kita udah bilang yang di awal itu. Allah kasih fitrah, nih kamu akan jadi khalifah di bumi, aku instalkan semua kebaikan. Allah instalin kita untuk keinginan belajar, itu jangan salah. Niat belajar, terus udah kayak gitu ingin berubah, ingin jadi lebih baik gitu kan, terus udah kayak gitu pengen sehat, itu tuh adalah install yang memang Allah panggil dari dulu gitu. Itu tuh udah fitrahnya berempati, fitrahnya ketemu orang, itu udah fitrahnya kayak gitu gitu kan. Jadi jangan ditolak, itu ada di alam ruh. Nah, di sepanjang hidup kita ini, proses dan output terakhir itu, nah ada yang namanya ajal, batas waktu kita ini ada ajalnya, ada batasnya. Itu yang sering kali gitu kan ya, mungkin Lulu juga gitu, manusia biasa gitu ya, kesalahan juga banyak. Kadang sering kali kita lupa, saking nyamannya mengerjakan sesuatu sampai lupa apakah apa yang kita lakukan ini hanya sebatas dunia aja atau bisa dibawa sampai ke akhirat nanti gitu kan ya. Jadi ingat ada batas waktu. Kemudian di surat Al-Hajj juga di sini menarik gitu kan. Dan di sini justru Allah itu nge-step banget. Sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau misalnya tadi Lulu bilang usia Lulu 24 tahun, ya usia Lulu 24 tahun, itu belum nyampe 1 hari di matanya Allah gitu kan. Di akhirat sana tuh belum nyampe 1 hari. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak amal kita yang bisa yang bisa dihitung nanti di akhirat sana gitu kan ya. Karena ibarat kata tuh 24 tahun ini jadi nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Karena bahkan sehari aja nggak nyampe gitu kan. Itu Allah tulis bahkan di Al-Qur'an gitu kan. Dan ada banyak lagi gitu kan ya, yang nggak bisa lu tulis semua satu-satu di sini gitu kan ya, tentang waktu. Ada istilahnya pun ada banyak gitu kan, yang menggambarkan tentang waktu dari malam, siang, dari itu ada bertebaran di banyak surat gitu kan. Nanti teman-teman bisa baca dan bisa cari di Al-Qur'annya teman-teman. Oke, nah ini beberapa ulama, jadi aku mau nyampein juga sebenarnya apa sih kata ulama tentang waktu gitu kan ya. Nah yang pertama yang mau aku sampaikan, yang aku mau bilang dulu, yang pertama adalah menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan dari Allah dan negeri akhiratnya gitu kan ya. Sedangkan kematian hanya memutus dirimu dari dunia dan penduduknya gitu kan. Ini juga menarik, dalam kata mati itu apa namanya, disebut juga istilah meninggal dunia ya kan, kata lain dari mati itu meninggal dunia. Kenapa disebutnya meninggal dunia? Karena ketika kita mati, yang kita tinggalkan ya memang hanya dunia gitu kan ya. Kenapa hanya dunia gitu? Karena memang ada akhirat yang kita bawa, ada amalan yang kita bawa ketika mati gitu kan ya. Semua hal yang berbau dunia itu udah ditinggalin, nggak ada. Jadi mati keputus aja udah semua tentang dunia. Pertanyaannya, seberapa banyak dunia yang kita bawa dalam kehidupan kita dan seberapa banyak akhirat yang kita bawa dalam kehidupan kita? Banyakkan dunianya atau banyakkan akhiratnya? Dan ketika kita mati, truk gitu ya, kata Allah teh, udah kamu segini aja, sek,
kalau dilihat, wah seberapa banyak nih gitu kan ya waktu yang kita bawa di akhirat sana gitu kan ya. Karena teman-teman, kalau diri kita itu nggak disibukkan dengan hal yang baik, pasti dengan hal yang buruk. Udah nggak ada, maksudnya nggak ada tengah-tengah. Jadi cuma ada dua. Cuma ada hal baik atau buruk, nggak ada pilihan antara, nggak ada apa. Pokoknya ini udah bener-bener hitam dan putih. Kalau nggak baik, ya buruk. Jadi tanya gitu kan ya, ketika kita lagi melakukan sesuatu, apakah aku lagi melakukan hal yang baik atau ini adalah hal yang buruk. Pun sebenarnya baik dan buruk pun nggak bisa pakai standarnya manusia gitu kan ya. Kalau mau pakai standarnya manusia, kembali lagi nilainya cuma sampai dunia, meninggal ya kita tinggalin gitu kan ya. Kalau kita pakai standarnya dunia. Tapi karena kita muslim dan kita meyakini ada standar Allah yang harus kita gunakan, maka ketika kita sedang melakukan sesuatu, tanyain lagi gitu kan ya. Apakah ini bernilai ibadah atau enggak? Apakah Allah mencatat ini sebagai kebaikan atau enggak? Apakah Allah gitu? Nah, selalu bertanya seperti itu. Maka nanti akan dibalik lagi kita, oh sepertinya ada yang harus aku perbaiki dari apa yang aku lakukan kayak gitu. Nah, sampai Ibnu Mas'ud juga pernah bilang, tiada yang pernah aku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalan aku nggak bertambah. Jadi itu sebenarnya yang harus kita refleksikan setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu, atau seminimal-minimalnya sebelum kita tidur, kita refleksikan setiap hari apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Oke, nah sekarang kita udah mulai masuk ke caution, ke alert yang pertama gitu kan ya, ke peringatan yang pertama tentang produktif. Ini sebenarnya menarik banget ya teman-teman kalau ngomongin soal produktif, karena mungkin pandangan sudut pandang orang-orang akan berbeda, pun mungkin apa yang nanti aku sampaikan juga mungkin berbeda dengan yang lain juga. Tapi yang penting harus dicatat adalah sebenarnya terlepas dari apapun teorema sebuah arti, makna sebuah kata, atau apapun yang nanti arti yang nanti keluar gitu kan ya, kita harus yakini makna apa yang mau kita ambil. Produktif, makanya kalau di sini aku tanya produktif menurut siapa gitu kan ya. Kenapa aku nanya produktif menurut siapa? Karena itu akan menjadi landasan emosi kita untuk melakukan sesuatu, juga apa sih landasan logika kita untuk kembali melakukan sesuatu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara, ada yang nanya tuh di form kemarin tentang emosi juga tentang logika gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita bilang logika, kalau ngomongin soal logika, itu lebih banyak pakai standarnya manusia. Karena mau nggak mau, logika kita itu melihat sesuatu yang logis, yang itu kelihatan sama mata, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal hati, nggak pernah dibohongin, itu banyak melibatkan standarnya Allah. Jadi makanya bersyukurlah untuk kita yang sekarang masih menikmati nikmatnya Islam, teman-teman. Karena bagaimanapun juga kita jadi terbiasa untuk menggunakan standarnya Allah. Biarlah apa kata orang, tapi kalau Allah sudah menilai ini sebagai kebaikan, aku akan tetap melakukan. Jadi makanya di awal pertanyaan ini juga mungkin di form kemarin sekian banyak pertanyaan, aku mau ngucapin makasih juga untuk teman-teman yang udah ngisi sampai akhir gitu kan ya. Makasih banyak. Sejatinya pertanyaan itu juga ditujukan langsung kepada guru yang bikin, juga untuk kita semua untuk terus berefleksi sebenarnya apa sih makna dari setiap kata yang sering kita omongkan. Produktif, kata siapa ya gitu. Misalnya ibarat kata, aku bisa bilang kayak gini, ketika misalnya seseorang kita sebut aja hampir setiap orang itu minum gitu, minum 1 gelas air misalnya bangun tidur, misalnya gitu, bangun tidur minum 1 gelas air. Aku melakukan, teman-teman juga melakukan gitu kan ya, bangun tidur terus minum 1 gelas air. Ada mungkin akan ada yang membedakan nggak dari itu? Mungkin banget. Membedakannya di mana? Yang pertama, kalau ngomongin soal niat gitu kan ya, aku minum untuk apa? Misal, salah nggak untuk misalnya aku bilang, aku minum ini untuk kesehatan aku? Nggak salah. Tapi, seperti yang sering kita dengar juga, kamu, manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan, gitu kan ya. Nah, ketika kita niatkan untuk kesehatan badan, ya cuma sehat aja yang kamu dapat. Ada orang si B, gitu kan. Ketika dia minum, bismillah, gitu. Sebelum minum, bismillah dulu, gitu kan. Bismillah, gitu kan. Semoga sehat, semoga bisa menjadi kebaikan untuk aku terus melakukan kebaikan. Itu juga akan beda, teman-teman. Nah, maka pernyataan produktif ini menurut siapa, ini juga akan
berpengaruh kepada mental kita sebagai seorang manusia gitu kan ya, untuk terus melakukan. Akankah kita terus melakukan minum setiap bangun tidur? Akankah kita terus melakukannya meskipun ada hambatan sesuatu gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi pernyataan produktif menurut siapa? Ini silahkan teman-teman jawab. Tapi kalau Lulu pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita gunakan standar Allah untuk menilai produktivitas keseharian kita, gitu kan ya. Oke, nah ini ada satu rumus agak sedikit terlihat matematika ya, agak sedikit terlihat matematika, tapi ini sebenarnya sosial banget gitu kan ya, produktif gitu kan ya. Ada kalau kemarin mungkin aku nanya komponen produktif itu ada apa aja sih gitu kan. Ini termasuk komponen dari produktif gitu. Jadi kalau ngomongin soal produktif, kita bicara soal fokus, kita bicara soal energi, kita juga bicara soal waktu. Dan ketiga hal ini dikuadratkan terhadap kebermanfaatan, gitu kan ya. Sampai segini dulu ya, ada fokus, ada energi, ada waktu, dan ini dikuadratkan terhadap kebermanfaatan. Nah, ada apa di balik ketiga dan kuadrat kebermanfaatan ini? Nah, kita akan mulai masuk. Aku mau ngecek lagi, masuk ya suara aku? Masuk deh. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau misalnya sampai segini dulu mungkin ada yang mau interupsi nanya atau enggak? Ada mungkin barangkali nanti terlalu apa namanya? Terlalu masuk terus tiba-tiba nanti pusing gitu kan. Kalau mau ada yang nanya dulu nggak apa-apa, diaktifin aja voice-nya, khawatir nanti aku nggak kecek ya ininya Google Meet-nya. Oke, aku lanjut ya. Nah, produktif, fokus, energi, waktu, manfaat ya. Catat ini baik-baik ya. Oke. Nah, tadi kan ada ya energi, fokus, waktu. Nah, produktivitas itu sendiri kalau di bukunya Muhammad Faris itu ada 3 yang disebut dengan produktivitas. Ada produktivitas spiritual, ada produktivitas fisik, yang ketiga ada produktivitas sosial. Ini saling berkaitan satu sama lain dan saling mengisi satu sama lain. Nggak bisa berat sebelah gitu. Karena ketika ada berat sebelah, itu nanti ke yang lainnya akan goyah gitu. Jadi ibarat kata tuh ketiga ini itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan tadi ingat ya, ada energi, ada fokus, ada waktu, itu pun terbagi ke setiap produktivitasnya. Produktivitas spiritual itu punya energi spiritual, fokus spiritual, dan waktu spiritual. Begitupun juga fisik dan juga sosial gitu kan ya. Nah, ketiga hal ini juga punya penjabarannya masing-masing. Makanya kenapa tadi aku bilang mungkin akan lama teman-teman kalau bicarain ini, dan Lulu nggak akan bicarain semuanya secara detail. Tapi silakan teman-teman gali lagi terus tentang apa itu produktivitas dan apa yang kita yakini sebagai sebuah produktivitas gitu kan ya. Ini 3 hal. Singkatnya bakal aku sampaikan. Nah, yang pertama tentang produktivitas spiritual. Tadi ingat ya ada 3 kan, ada energi, ada fokus, ada waktu. Nah, ibarat kata energi gitu kan ya. Dalam produktivitas spiritual ada yang dinamain dengan energi spiritual. Nah, energi spiritual ini berkaitan setidaknya gitu kan ya dengan 5 hal yang aku tulis di depan, yaitu takwa, tawakal, syukur, sabar, ihsan. Kok ada apa di balik ini gitu kan ya? Gimana pun juga gitu kan ya, dalam meningkatkan produktivitas spiritual, kemampuan kita meningkatkan takwa gitu kan ya, keberserahan diri kita untuk tawakal, terus juga apa namanya, kepintaran kita untuk bersyukur gitu kan, kemudian juga kemampuan kita untuk bersabar dan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan itu selalu dilihat sama Allah, itu akan menjadi energi spiritual. Kenapa ini menjadi nomor 1 dan yang paling pertama dulu sampaikan gitu kan ya, pun juga di bukunya demikian, karena dalam inti dari sebuah produktivitas, sebanyak produktivitas yang mungkin akan dijalani sepanjang hidup, semuanya itu berakar dari kemampuan takwa, tawakal, syukur, sabar, ihsan, atau juga intinya ada di iman, Islam, dan ihsan. Kenapa gitu kan ya? Karena nih kalau misalnya ini sering kali aku misalnya bilang, kadang tuh kalau jadi manusia itu kita udah nggak tahu lagi. Kalau misalnya ibarat kayak gini, sebut saja misalnya hari esok kok tiba-tiba kayaknya pusing banget, nggak tahu harus maksudnya harus nyusun jadwal kayak gimana, saking bentrok sana, bentrok sini gitu kan ya, atau udah nggak kebayang lagi harus bikin skenario hidup kayak gimana ya untuk hari esok gitu, misalnya ketika bikin rencana besok gitu kan ya. Kayak pusing banget. Nah, kalau udah kayak gitu,
kalau nggak ada energi spiritual, kita udah stres sendiri gitu kan ya. Tapi ya udah, tugas kita kan cuma berencana. Ya udah rencanain dulu aja. Sampai tiba hari esok datang, bismillah gitu kan ya, rencanakan sebaik mungkin. Allah tuh akan ngegiring dengan takwa kita, dengan tawakal kita gitu kan ya. Digiring, oh ternyata tiba-tiba ada ini, tiba-tiba mundur, tiba-tiba ini. Sesederhana kayak tadi, tiba-tiba Nakia ngechat, Teh nanti nih mulainya 10.40 ya, bukan 10.30. Tidakkah 10 menit itu memang sudah Allah gariskan? Gitu kan ya. Apapun yang mungkin aku lakukan di 10 menit itu, tapi 10 menit itu menjadi berharga aja gitu kan ya. Jadi tidakkah itu memang sudah Allah gariskan? Tidakkah Allah yang mengetuk panitia tiba-tiba ya udah mulainya 10.40 gitu kan ya. Semuanya udah terencana. Dan itu gak bisa dilihat sama akal. Itu semuanya pakai hati, pakai iman gitu. Semuanya dilihat itu pakai iman gitu kan ya. Sampai ada sebuah cerita ketika ada seorang yang dia dengan teguhnya sholat, dengan berdiri lama, dengan surat yang begitu panjang, pertanyaannya apa yang menguatkannya gitu kan ya. Karena seorang yang sholat lama, terus juga dia kuat berdiri lama, dia itu nggak berdiri pakai badannya, dia itu berdiri pakai imannya. Sekuat itu energi spiritual untuk hidup kita. Nah, makanya itu yang harus kita utamakan dan paling utama dalam segala kehidupan gitu kan ya. Nah, yang kedua, fokus. Nah, fokus niat. Nah, kenapa diawali dengan niat gitu kan ya? Karena balik lagi teman-teman, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Fokus dulu aja dengan niat kita, jangan dulu belok-belok dengan yang lain gitu kan ya. Nah, terus yang kedua di sini adalah penghasilan dan makan yang halal. Kok ada sesuatu yang halal gitu kan ya? Karena disampaikan juga di agama kita bahwa ketika kita memperoleh rezeki dengan cara yang haram gitu kan ya, pun juga makan makanan yang itu haram gitu kan ya, itu akan mendarah daging dalam diri kita gitu kan ya, apalagi kalau disengaja gitu kan ya, itu akan mendarah daging dalam diri kita. Kok bisa? Kitanya aja yang nggak sadar, tapi darah, tangan, otak gitu kan ya, terus kaki, mulut, segala halnya itu akhirnya akan lari dari kebaikan ketika kita memakan atau memakan sesuatu yang itu haram gitu kan ya. Itu secara psikologis yang memang diperoleh dari ilmu-ilmu yang ada gitu kan. Jadi hati-hati ketika kita mendapatkan penghasilan, dicek halal enggak gitu kan. Makan dicek halal enggak gitu kan ya. Ragu tinggalkan gitu. Nah, terus udah kayak gitu yang ketiga adalah waktu. Nah, beredar kan banyak waktu adalah uang. Nah, makanya kenapa aku sering bilang segala sesuatu itu dimulai dari pemaknaan. Sama dengan kata pemaknaan terhadap waktu juga. Kamu ini mengartikan waktu itu apa? Banyak ya kemarin artinya waktu adalah apa, waktu itu milik siapa gitu kan ya. Banyak ya kemarin yang menjabarkan. Tapi di sini yang mau aku coba giring teman-teman, yuk kita maknai waktu sebagai kehidupan. Kalau waktu kita gunakan dengan baik, maka kehidupan kita baik. Kalau waktu kita gunakan buruk, maka kehidupan kita buruk. Kenapa? Karena Allah itu menyebut demi masa, demi waktu. Itu ya sepanjang usia kita. Dari ruh sampai ajal. Itu waktu kita. Gitu. Ibarat kata kayak gini. Kalau misalnya dalam ilmu ekonomi ya, ini kalau misalnya ekonomi, sesuatu itu dibilang untung, itu kan seminimal, bahkan nggak minimal sih. Tapi misalnya dalam berwirausaha gitu kan ya, ketika kita punya modal, kita pakai modal itu, untung tuh kan nggak cukup dengan balik modal, bener nggak? Untung itu ya kalau kita mendapatkan lebih dari apa yang modal kita, bener nggak ya? Kalau salah mungkin ini ya, tapi yang aku pahami gitu. Ketika kita tuh disebut untung, kalau dari modal, ini modal, untung tuh ada gitu lebihnya ya, banter sekian ribu tuh yang penting ada untungnya. Itu keuntungan, bersihnya gitu kan ya. Nah, kalau kurang dari modal, nggak balik modal, disebutnya apa? Rugi. Nah, Allah tuh pinjemin sama kita waktu. Allah tuh kasih kita pinjem waktu. Sebut saja kita bilang 24 jam dalam satu hari. Gitu kan ya. Itu modal yang Allah kasih sama kita, 24 jam itu. Modal Allah. Pertanyaannya, berapa jam yang dikembaliin ke Allah? Kita tuh dipinjemin waktu gitu kan ya. Jadi berarti kita tuh cuma minjem. Allah pinjemin kita waktu, kita dikasih nih 24 jam. Nah, dari 24 jam waktu kita, berapa yang kita balikin ke yang punya? Gitu kan ya, dibalikin ke Allah, bukan untuk Allah, justru untuk kita juga gitu kan ya. Jadi statement rugi atau untung kehidupan kita adalah seberapa banyak waktu dari kehidupan kita yang kita kembalikan kepada Allah gitu kan ya. Terus kita mikir lagi, gimana caranya kalau gitu 24 jam bisa jadi
kembali ke Allah gitu kan ya. Ini muter lagi ke yang atas, niatnya gitu kan. Sesimpel tadi minum dan sesederhana kata Bismillah. Ketika kita lupa menggiring Allah dalam aktivitas kita, maka langsung keputus pahala akhirat, udah dunia aja. Lupa Bismillah aja sesimpel misalnya. Atau nggak harus Bismillah, sebenarnya itu keyakinan di hati juga. Tapi kenapa harus dilisankan? Itu supaya hati pun juga ikut menggetar gitu kan. Jadi harus kita lisankan. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim gitu dengan penuh keyakinan. Hati mah nggak ada yang tahu teman-teman. Mungkin kita melihat, oh ya orang ini bicara Bismillah, oh segitunya. Tapi hati mah nggak pernah dibohongin. Allah yang tahu apakah Bismillah kita adalah untuknya atau hanya sebagai segala sesuatu yang ingin dilihat aja gitu kan ya. Jadi ya Bismillah gitu kan, dengan penuh keyakinan minum gitu kan ya. Bismillah bangun tidur gitu kan. Terus Bismillah keluar rumah. Kalau misalnya bingung nih mau baca doa apa, Bismillah itu setidaknya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim kita tuh udah menggiring Allah masuk kepada aktivitas kita dan menjadikan itu sebagai pahala akhirat, gak keputus aja di dunia. Kayak gitu. Makanya kehidupan, waktu adalah kehidupan itu adalah ibadah itu semuanya karena niat gitu kan ya. Sederhana senyum gitu kan ya. Senyum apakah cuma untuk menyenangkan hatinya atau murni karena memang Allah memerintahkan kita untuk saling menyenangkan satu sama lain gitu kan ya. Jadi nggak hanya sebatas senyum gitu, senang gitu, senyum jadi senyuman ketika ketemu teman gitu kan ya. Tapi memang karena Allah yang perintahkan, maka kita sebagai hamba melakukan penghambaan gitu. Karena itu balik lagi waktu tuh, kalau ngomongin waktu dunia sama waktu akhirat, kalau kita ngomongin waktu akhirat, dunia itu udah nggak ada apa-apanya lagi gitu kan, kayak aduh segini doang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ibarat kata Allah tuh memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang soleh, untuk berada di barisan orang-orang soleh, ya minimalnya kita selalu melibatkan Allah gitu kan. Susah bisa kalau dibiasain kayak gitu ya, dan nggak ada yang pernah tahu, tanyain ke hati kita. Jadi kalau misalnya sesederhana kayak gini, ketika kemarin aku nanya ke teman-teman berapa umur gitu kan ya, terbersit nggak sebenarnya kok tiba-tiba nanya umur? Bukankah itu Allah yang menggerakkan hati teteh untuk nanyain umur ke teman-teman gitu kan? Untuk nanya, sebenarnya mungkin jauh di balik itu, Allah tuh nanya, umur kamu yang kemarin udah dipakai apa aja gitu. Umur kita yang kemarin udah dipakai apa aja gitu kan ya. Berapa banyak yang untuk Allahnya gitu kan. Berapa banyak yang cuma fokus sama dunia gitu kan ya. Kamu kuliah itu untuk siapa gitu ya. Memang untuk membahagiakan orang tua, tapi tidakkah membahagiakan orang tua adalah perintah Allah gitu kan ya. Jadi semuanya balik lagi ke Allah, nggak cukup, jangan sampai diputus sampai manusia, jangan sampai diputus oleh mimpi, cuma sebatas kayak aku pengen, atau dengan ambisi gitu kan ya. Karena semuanya jadi hanya sampai dunia. Kamu ingin dilihat sama manusia, ya kalau manusia udah lihat kamu, itu doang yang kamu dapetin. Tapi kamu nggak akan dapet yang lebih dari itu nanti di akhirat. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama menggiring akhirat dalam segala aspek pemikiran kita, aspek hati kita, aspek logika kita, supaya kita lebih siap untuk menghadapi akhirat nanti. Walaupun memang nggak pernah tahu kapan siapnya, gitu kan. Itu yang pertama, produktivitas spiritual. Oke, yang kedua, produktivitas fisik. Nah, ini yang kedua tentang fisik. Salah satu hal modal berikut yang Allah kasih, kan tadi udah pertama waktu itu adalah modal yang Allah kasih. Modal kedua, kita nggak akan mungkin ada nggak manusia yang lahir nggak ada fisiknya, nggak ada. Seapapun yang dibentuk pasti ada fisiknya. Gak mungkin manusia hidup cuma ruhnya doang, tiba-tiba ngeborojol dari rahim ibu kita ruh doang, gak mungkin. Gak mungkin, pasti ada fisiknya. Maka modal yang kedua selain waktu adalah fisik. Kita lahir itu pasti sama badannya dong, ya kan? Sama badan kita sepenuh badan yang bisa Allah kasih gitu kan ya. Maka ini juga harus kita atur produktivitasnya. Energi fisik gitu kan ya. Di sini ada 4 manajemen energi fisik gitu kan ya, manajemen istirahat. Kenapa yang pertama di manajemen istirahat? Bukan di olahraga atau bukan di apa. Kenapa harus di manajemen istirahat? Karena kadang kita suka lupa gitu kan ya. Di segala aktivitas kita tuh lupa buat istirahat. Kalau misalnya maksudnya nggak setiap istirahat itu kapan? Rasul kita kan nggak setiap nih istirahatnya Rasul ketika apa? Ketika sholat gitu kan ya. Aduh teh kok kayaknya aku mah nggak sanggup istirahatnya pas sholat gitu misalnya kayak gitu. Waduh, misalnya terlalu berat gitu kan ya. Nggak apa-apa gitu kan ya. Semuanya bertahap sampai akhirnya kita menikmati sholat kita sebagai istirahat kita. Karena kenapa? Pertanyaannya ini menarik. Kenapa Rasulullah itu menjadikan sholatnya sebagai istirahat? Nah ini menarik. Kenapa? Bayangin ya, Rasulullah itu
ketika Allah amanahi sebagai seorang Rasul, bayangin segala yang ada di pikiran kehidupannya dia adalah tentang siapa? Tentang orang lain, tentang umat, ya bahkan tentang kita bahkan ya, tentang umatnya, umatnya lagi, dan umatnya lagi. Umat, keluarga, sahabat, gitu. Semuanya tentang mereka, gitu kan ya. Nah, hanya ketika sholat, Rasul itu bicara tentang dirinya sendiri. Bayangin. Jadi makanya kenapa Rasul itu menjadikan sholat itu sebagai istirahatnya, karena ibarat kita kalau bahasa kerennya tuh me time-nya itu ya pasti istirahat. Me time itu pasti istirahat. Sisanya itu adalah untuk umat. Kayak gitu. Nah itu sekelas Rasulullah. Kita bisa nggak kayak gitu? Nah tanyakan lagi seberapa banyak kita menggunakan produktivitas sosial setelah ini ya. Menggunakan produktivitas sosial sebagai investasi akhirat kita. Gitu kan. Istirahat, gizi, nutrisi, kebugaran itu udah pasti. Gitu kan ya. Kemudian fokus. Nah jadi di salah satu bukunya Goldman itu di fokus itu dia menyebutkan 3 macam fokus. Yang pertama inner focus yang akan kita bahas di sini di produktivitas fisik inner focus. Kemudian yang kedua ada other focus itu di produktivitas sosial nanti kita singgung. Kemudian yang ketiga ada outer focus itu juga nanti di produktivitas sosial kita singgung. Tapi yang jelas di inner focus ini 2 poin yang ingin Lulu sampaikan. Yang pertama adalah tentang memutus dan menyederhanakan. Ini penting banget teman-teman. Mungkin banyak juga ya yang suka nanya, teh gimana supaya bisa fokus mengerjakan segala sesuatu. Ada juga yang nanya kemarin gitu kan ya. Mungkin ini 2 hal ini yang aku mohon izin untuk sedikit jabarkan tentang memutus dan menyederhanakan. Yang pertama itu tentang memutus. Nah, memutus itu kita tuh sebisa mungkin, kenapa pakai kata memutus? Karena kita memang memutus waktu. Nah, pertanyaannya teh bisa nggak sih memutus waktu? Gitu kan ya. Bukan waktunya diberhentikan, tetapi kita memutus waktu kita dari segala hal yang mendistraksi pikiran kita. Putusin aja segala waktu. Sesimpel apa yang bisa kita lakukan? Jangan bangun tidur, cek HP, buka WhatsApp. Kita tuh masukin orang lain dalam pikiran kita itu baru bangun tidur. Tiba-tiba kita baca, ya Allah ada masalah ini, oh ya Allah ini, ya Allah A B C D E F G H I J K gitu kan ya. Belum tiba-tiba muncul notif berita, gitu kan ya berita. Oh, ada kebakaran ini, misalnya kayak gitu. Nah, putus dulu semua hal ketika kita bangun tidur. Nah, mutus gitu kan ya. Di memutus ini, kita tuh nggak cukup dengan hanya hal itu aja. Kita hilangkan dari hal-hal distraksi dari luar gitu kan. Tapi kita juga bentuk zona menyendiri. Karena itu salah satu zona menyendiri kita teman-teman gitu kan ya. Tentang batin. Jadi kita tuh ketika zona menyendiri, itu tuh kita atur. Zona itu untuk batin kita, sayangi batin kita, ingat lagi impian kita, bangun lagi harapan kita, gitu kan ya, langitkan lagi doa-doa kita, gitu kan ya, junjung lagi segala hal yang ingin kita aspirasikan sama Allah. Itu tuh udah di memutus ini, itu tuh untuk inner focus kita, untuk produktivitas, bahkan untuk produktivitas fisik kita, gitu kan ya. Nah, itu baru yang kedua untuk tentang memutus. Nah, yang ketiga, sebisa mungkin, ini juga salah satu tips juga, gitu kan ya, lepaskan diri kita dari internet. Lepaskan, apalagi di zaman sekarang. Kenapa ini dimasukin? Karena di zaman sekarang internet ini bisa jadi kebutuhan primer, gitu kan ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita boleh untuk beberapa waktu lepas dari internet, lepasin aja dulu internet gitu kan ya. Terus udah gitu yang keempat, untuk melatih fokus, inner fokus kita ini adalah mengubah lingkungan kita gitu kan ya. Nah, diubah lingkungan ini juga penting, kita cek dulu, oh ini kayaknya udah kurang oke, oh ini kayaknya kayaknya yang ini harus aku benerin, yang ini gitu kan ya. Ubah lingkungan kita sebaik mungkin untuk mengatur fokus kita. Oh kayaknya kamar aku harus ngadepin jendelanya bagus gitu misalnya kayak gitu. Oh kayaknya ada cahaya matahari begini, begini gitu. Atau ternyata aduh kok kayaknya lingkungan kerja aku berantakan, rapihin dulu. Nah kayak gitu. Nah itu tentang memutus. Nah yang kedua tentang menyederhanakan. Nah ini tentang menyederhanakan kan. Nah, di menyederhanakan ini tuh adalah tentang lebih banyaknya tentang pikiran, lebih ke pikiran kita. Kenapa pikiran kita harus disederhanakan? Karena sebagai manusia di era percepatan informasi hari ini, segalanya masuk dengan cepat ke pikiran kita. Kalau nggak kita tata pikiran kita nggak bisa produktivitas ngerjain apapun, kayak gitu. Maka ketika menyederhanakan, itu yang pertama, hilangin sebaik mungkin pikiran-pikiran yang enggak produktif dalam pikiran kita.
Misalnya apa sih, berita yang nggak penting gitu, gosip-gosip yang nggak penting gitu kan ya. Itu tuh disederhanain, "Ah, udahlah nggak usah dipikirin, cukup tahu ya udah nggak usah dipikirin lagi," gitu kan. Sederhanain pikiran-pikiran nggak produktif gitu kan ya, sederhanain, dipisahin, ini belum waktunya, ini nanti ada waktunya gitu kan ya. Terus cara menyederhanakan yang kedua, itu juga adalah, menata. Menata di sini adalah it's okay kok teman-teman untuk bilang enggak gitu ketika ada teman kita yang ngajakin main. Atau tiba-tiba ada teman kita minta tolong tapi rasanya pikiran kita nggak sanggup, nggak apa-apa bilang enggak gitu. It's okay to say no gitu ya. Gitu, untuk ke teman kita bilang enggak, aduh mohon maaf belum gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu cara untuk menyederhanakan. Kita membuat pikiran kita lebih sederhana dengan menolak orang lain masuk lebih banyak ke dalam diri kita gitu kan. Kalau misalnya, aduh nggak sanggup nih bilang enggak gitu, misalnya kayak gitu, banyak kan ya gitu kan, aduh nggak sanggup bilang enggak nih, aduh teman baik aku misalnya kayak gitu, aduh nggak sanggup aku bilang enggak gitu. Ya udah, terima teman-teman kalau gitu masuk ke tahap kedua, di tahap menyederhanakan, yaitu apa? Delegasikan. Nah, ketika kita udah menerima permohonan bantuan tapi kita nggak sanggup untuk mengaksikannya, untuk mengerjakannya, maka di titik kedua adalah delegasikan. Delegasikan ini juga bisa banyak pandangannya, yaitu ada delegasikan secara pribadi atau delegasikan secara profesional. Sesederhana, contoh ini aku ambil contoh yang lain ya. Delegasi pribadi itu contohnya kayak gini, seorang ibu gitu misalnya. Kan kadang seneng ya jadi ibu tuh kayaknya tuh jadi super mom misalnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tuh dia tuh itu tuh bikin rumet pikiran. Sebenarnya dia tuh punya salah satu cara yang bisa dilakukan yang menyederhanakan. Misal, oh ternyata tetangganya itu punya anak yang sekolahnya sama, satu sekolah sama kita. Kita udah pusing nih, udah mumet segala hal. Kan nggak apa-apa minta tolong sama dia, tolong anterin anak aku ya, kayak gitu. Satu tuh sederhana gitu. Nah, itu termasuk delegasi secara pribadi, urusan-urusan pribadi keluarga gitu. Nah, yang kedua ada delegasi yang sifatnya profesional gitu kan ya. Itu lebih kepada ranah organisasi, juga manajemen tim lebih luas lagi di masyarakat. Tapi itu penting. Manajemen delegasi itu juga akan ada pembahasan sendiri. Tapi silakan teman-teman pelajari dengan baik, you know, how to delegate well gitu ke teman kita tuh gimana sih gitu kan ya. Etika mendelegasi, etika bicaranya gitu kan ya, sampai ke bagaimana sih manajemen delegasi untuk diri kita sendiri supaya nggak membuat kita lebih tergantung kepada orang lain sampai lupa bahwa diri kita juga mampu gitu ya, kayak gitu. Terus nah yang ketiga tentang produktivitas fisik adalah tentang waktu. Nah di waktu ini 3 poin yang mau lulus sampaikan itu adalah urut, pangkas, dan bijak. Urut ini adalah bukan mengurut mijitin ya, tapi mengurutkan itu menata. Urutin waktu kita bahkan sebelum hari itu mulai. Jadi kalau ibarat kata tuh bisa di malam harinya sebelum tidur atau pagi hari kalau nggak sempat ketiduran nih misalnya ngerjain tugas, ya udah pagi hari sebelum mengerjakan aktivitas urutin dulu. Hari ini aku mau ini dulu, 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 gitu kan. Maka sebenarnya kenapa gitu? Karena sampai di Al-Quran itu Allah tuh bilang gitu kan ya, kalau kamu selesai mengerjakan urusan yang satu, kerjakan urusan yang lain. Itu maksudnya adalah beres nih misalnya, Lulu setelah ini beres nih ngobrol sama teman-teman, oh habis ini akan ngapain, habis ini akan ngapain, urutkan itu di pagi hari. Nah kemudian pangkas, yang kedua itu pangkas aktivitas-aktivitas yang itu tuh ngeborosin waktu gitu kan, dipangkas. Sampai yang ketiga itu bijak, sebijak mungkin kita lakukan waktu sebijak mungkin gitu kan ya. Hal-hal yang biasa dilakukan itu salah satunya tuh bisa, misalnya lagi ngantri udah pusing, pastiin kita terus bawa buku. Jadi kalaupun lagi ngantri sambil baca buku. Atau kalau misalnya aduh bingung nggak bawa buku, nggak bawa apa, ya ngobrol bahas soal apa sama orang yang lagi ngantri juga gitu kan. Itu masuk kepada kemampuan kita untuk beretorika kepada orang baru kayak gitu. Nah kayak gitu. Atau sekarang nih kita kan udah kemana-mana bawa gadget, bawa HP gitu kan ya. HP kita juga sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Coba kita downloadnya aplikasi yang bisa meningkatkan produktivitas kita mungkin meningkatkan bahasa atau misalnya nambah apa sih, mulai nge-subscribe YouTube yang itu juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif atau apapun yang ada dalam diri kita gitu kan ya, kayak gitu. Atau paling sederhana yang bisa kita lakukan dan itu adalah produktivitas, jangan salah, adalah berzikir kayak gitu. Jangan sampai kita mengenyampingkan hal-hal yang itu sifatnya adalah produktivitas spiritual. Zikir itu walaupun orang lain nggak ngeliat kita lagi ngapain,
tapi hati kita berzikir, itu udah tercatat sebagai produktivitas yang mahal banget, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini aku kasih satu gambar lingkaran. Nah, ketika teman-teman udah yang tadi nih, produktivitas fisik gitu kan ya, diurut, memangkas, bijak, di tahap mengurutkan aktivitas kita, setiap hari kita lakukan, nanti tuh kita akan ketemu apa namanya, ketemu pola badan, pola pikiran, pola diri kita. Oh, jam segini tuh aku tuh kurang produktif. Oh, misalnya, oh ini tuh aku ternyata pikiran aku lagi bagus-bagusnya. Sampai nanti kita bikin sebuah siklus. Jam segini emang nggak bisa produktif. Misalnya di sini jam berapa gitu kan ya. Terus oh di sini aku sangat produktif nih, harus dimanfaatin untuk apa gitu kan ya. Dengerin kajian nih misalnya kayak gitu. Karena aku lagi sangat produktif. Jadi ketika nanti tiba-tiba ada kajian jam segini, wah ini harus dimanfaatin sebaik mungkin karena aku lagi think bright banget nih gitu otak. Nah, kayak gitu. Kita akhirnya nanti mendefinisikan sendiri gitu kan ya. Aku produktif di waktu ini, aku enggak produktif di waktu ini, dan bagaimana kita memanfaatkan itu, memaksimalkan itu menjadi produktivitas yang baik kayak gitu. Nah, terakhir di produktivitas, yang baru 3 ya tadi, yang pertama udah ada produktivitas spiritual, terus produktivitas fisik, ya ini produktivitas sosial. Nah, ini juga nggak bisa kita kesampingkan teman-teman, karena salah satu fitrah yang Allah instalkan kepada diri kita adalah fitrah sosial, fitrah bersosialisasi, itu udah fitrahnya. Jadi, untuk teman-teman yang melabeli dirinya sebagai seorang yang introvert, gitu kan ya, jangan kebanyakan ditelan tuh Kak, oh introvert tuh orangnya A, B, C, D. Jangan melabeli diri berlebihan. Intinya kayak gitu. Kita boleh mengetahui ilmu, utamanya mungkin ilmu psikolog, tapi jangan melabeli diri. Loh, kok aku kayaknya A, B, C, D. Oh, kayaknya aku kena sindrom ini. Nah, jangan melabeli berlebihan kayak gitu kan. Karena sejatinya gitu kan ya, yang tahu kita tuh ya cuma diri kita. Jadi jangan sampai udah mah gitu terus kita label lagi hal-hal yang buruk gitu kan ya. Introvert itu tuh nggak apa-apa, kita cukup tahu oh ternyata aku kurang. Tapi sejatinya Lulu pribadi itu memahami bahwa setiap orang itu memang punya sisi introvert dan extrovertnya masing-masing kok, gitu kan ya, misalnya kayak gitu. Mungkin teman-teman bilang gitu kan ya, oh teh dulu orangnya introvert nih gitu kan ya, ikutnya kegiatan A B C D E F G H I J K gitu kan ya. Tapi sejatinya Lulu kecil itu Lulu yang seorang introvert gitu kan. Jadi sebenarnya sisi introvert, extrovert, atau ambivert dan segala halnya. Oh aku ini, karena memang sejatinya setiap orang itu butuh porsinya untuk sendiri dan ada porsinya untuk bersosial. Tinggal kita manage sebaik mungkin gitu kan. Bahkan untuk produktivitas sosial, sekelas orang yang ekstrovert sekalipun ya, aku kasih katain, sekelas yang paling ekstrovertnya mungkin ketika di assessmentnya 100% ekstrovert, dia itu tetap harus mengenali kebutuhannya seberapa banyak dia membutuhkan energi sosial, kayak gitu. Ada orang yang mungkin ketemu orang baru dia semangat. Tapi kan masa kita harus ketemu orang dulu baru semangat? Tidakkah semangat itu lahir dalam diri kita? Kita yang memutuskan mau semangat atau enggak. Jadi energi sosialnya lebih kepada manage teman kita. Mana teman kita ini teman, dia teman tahu segalanya, dia teman untuk aku cerita A, ini teman ini teman. Manage teman sebaik mungkin. Nggak 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 harus juga teman tahu segalanya tentang itu, apa teman kita itu hadir dalam hidup kita. Itulah alasan Allah menghadirkannya dalam hidup kita. Aku sampai pernah bilang kayak gini ke temanku ya. Saya bilang, kamu sadar nggak, kamu itu memang Allah hadirkan ya untuk jadi teman aku gitu. Salah satunya adalah dengan sesuatu, jadi waktu itu ada sesuatu cerita yang memang kita lagi cerita, terus akhirnya aku bilang gitu sama dia untuk ya sama kayak gitu, manage pertemanan kita, dan terakhir bangun sistem yang teratur, bangun sistemnya sebaik mungkin kayak gitu. Nah, terus ngomongin soal fokus kan tadi udah ya, ada 2 ya, ada yang pertama udah inner focus, yang kedua other focus, itu lebih kepada empati kita. Kalau kita tidak membangun produktivitas sosial, kita nggak kenalan lebih banyak dengan orang, empati kita nggak tumbuh. Sedangkan kalau aku mau balik lagi ke fitrah ya, salah satu fitrah kita adalah empati. Jadi ketika kita menutup diri dari lingkungan sekitar, kita telah menutup pintu tumbuhnya empati. Jadi jangan sampai gitu kan. Sampai outer focus gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita artiin lebih detail gitu kan ya,
apa sih other focus itu? Other focus itu dia lebih kepada membangun empati diri gitu kan ya. Membangun, kalau other tuh lebih kepada kemampuan menyadari lingkungan yang lebih luas gitu kan ya, sampai ke outer focus gitu kan ya, lebih proaktif gitu kan ya. Outer tuh lebih kepada lingkungan sekitar, other tuh lingkungan yang lainnya lagi gitu. Nah, di produktivitas sosial di waktu sosial, penting banget namanya manajemen organisasi. Kenapa? Karena dalam waktu sosial, kita nggak cuma ngomongin waktu kita sendiri, tapi kita juga ngomongin waktu banyak orang. Nggak tahu kita, mungkin ketika ada teman kita datangnya tepat waktu, berapa banyak energi yang dia keluarkan untuk bisa tepat waktu. Kita nggak tahu. Atau jangan jauh-jauh yang tepat waktu. Mungkin untuk dia yang terlambat sekalipun, dia pun juga demikian berusahanya untuk tepat waktu. Jadi kita nggak bisa ngejudge dari sesuatu yang kelihatan memang. Kayak gitu ya. Dan soal produktivitas sosial. Satu lagi yang juga sangat penting, yang juga aku sandingkan di di form kemarin adalah tentang produktivitas kematian. Ini yang justru sering kita lupa. Nih, ketika tadi kita menyebut mati dan meninggal dunia, ketika kita meninggal dunia, kan kita ninggalin dunia tuh. Mati itu diem, ya nggak sih? Mati itu diem, nggak ada nafas, nggak apa-apain, diem aja udah kita. Urusan kita sama malaikat dan segala hal yang terjadi di alam kubur. Tapi itu secara fisik itu kita udah nggak ada produktivitas. Jadi kalau tadi kita ngomongin produktivitas itu ada 3, spiritual, terus udah gitu produktivitas fisik, terus produktivitas sosial. Kalau kita mati itu kita jadi nggak produktif karena nggak ada tiga hal itu, gitu kan ya. Kalau secara logika itu nggak ada 3 hal itu. Lalu gimana supaya ada? Nah, kayak gitu kan. Itu karena kita meyakini ya. Maksudnya lu juga percaya, kita sama-sama meyakini bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah justru setelah kita mati, kehidupan kita baru dimulai. Jadi, yuk kalau kita ngomongin soal investasi, kan ngomongin investasi itu kan biasanya cuma dunia aja ya, lebih kepada finansial investasi. Tapi juga kita yuk berinvestasi juga tidak hanya kepada uang, tidak juga hanya kepada ilmu kita, gitu kan ya. Karena kita butuh ilmunya, kita investasi ilmu. Tapi lebih daripada itu, kita berinvestasi kepada hal-hal yang berkelanjutan, maka ketika mati sekalipun, 3 produktivitas kita masih jalan. Spiritual kita masih jalan, terus fisik kita masih jalan, juga apa satu lagi, sama sosial kita masih jalan. Caranya gimana? Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui anak, gitu kan, salah satu hal. Kenapa ini anak tuh penting banget? Itu dia kenapa pernikahan itu salah satunya adalah menggenapkan iman. Bahkan salah satu hadis menyatakan untuk perempuan ketika dia menikah, gitu kan ya, salah satu surganya tuh ya ada di suaminya. Salah satu hadis kan menyatakan kalau perempuan itu bisa milih dari pintu surga manapun, kalau apa? Kalau mengerjakan sholat, gitu kan ya, terus berpuasa, dan yang paling terakhir di hadis itu adalah apa? Taat kepada suami. Itu salah satu surganya dia kalau mau bebas milih pintu, salah satunya taat sama suami. Kayak gitu. Maka pernikahan itu adalah salah satu gerbang menuju produktivitas kematian. Jadi kalau misalnya ngomongin pernikahan adalah ibadah, memang. Tapi ibadahnya sampai titik apa? Gitu kan ya. Di titik apa kita bisa membawa pernikahan kepada ibadah adalah kembali lagi kepada kemana tujuan kita membawa pernikahan itu. Salah satunya adalah berinvestasi kepada anak. Nah, kenapa anak penting? Sampai waktu itu di salah satu kajian Ustaz Adi, beliau tuh pernah menyampaikan untuk Al-Fatihah, pastikan kita yang langsung mengajarkan anak kita, jangan orang lain. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu akan dibacanya setiap hari, setiap saat, dan pastikan itu selalu mengalir dalam darah kita karena kita yang mengajarkan. Sesimpel kayak gitu. Itu yang pertama, soal kepada pernikahan dan juga kepada anak. Gitu. Makanya kenapa salah satu amal jariah itu apa? Ya anak yang soleh yang doain kita. Gitu kan. Makanya bismillah untuk kita yang masih menuju proses ke arah sana, bismillah untuk mengejar segala banyak produktivitas kematian yang bisa kita lakukan. Tapi misalnya Allah tuh nggak tahu nih kasih kita nikahnya di usia berapa, maka sebelum itu yang kedua adalah sedekah dulu. Sedekah kita bisa bersedekah itu luas banget, bisa ikut patungan bikin masjid, banyak tuh infak masjid gitu kan ya, bangun sekolah, karena itu ngalirnya akan luas. Sampai yang terakhir kepada diri kita itu adalah dengan belajar ilmu. Sekarang kita sama-sama belajar
Setelah ini jangan cuma untuk diri kita, bagi lagi kepada teman-teman kita, share lagi. Maka sebenarnya sebut saja apa hal yang tadi aku sampaikan itu semua bermula dari baca buku. Awalnya mungkin investasi untuk diri aku sendiri, tapi ketika Allah ketuk pintu teman-teman untuk mengundang Lulu bicara hari ini, berarti Allah ngasih kesempatan Lulu untuk share ilmu itu gitu kan ya. Maka harapannya semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk selanjutnya bisa teman-teman amalkan kayak gitu. Nah, maka dari semua banyak nih kan tadi yang disampaikan. Semoga ada yang bisa diambil dan diingat ya sama pikiran. Inti utama yang ingin aku sampaikan adalah dua kata ini. Yang pertama ditransformasi, terus yang kedua diniat. Sepenting itu. Bahkan sederhana, walaupun niat kita cuma untuk urusan dunia, tapi kalau nggak ada niatnya, nggak ada itu tuh hilang semua. Produktivitas tuh nggak akan ada. Kalau ngomongin produktif itu nggak akan ada kalau niatnya aja nggak untuk itu gitu kan. Jadi yuk teman-teman tanya lagi waktu dulu tuh berapa banyak. Jadi ibarat kata ini sekarang mikir berapa banyaknya dulu yang untuk Allah. Aduh gimana nih udah lewat gitu kan. Kita nggak mungkin ulang waktu, nggak apa-apa. Kita Allah tuh kasih kesempatan kita hidup. Yuk salah satunya adalah untuk beristighfar, memohon ampun. Yuk istighfar untuk banyak hal urusan di masa lalu yang itu nggak kita lakukan untuk Allah. Wallahualam nggak ada yang pernah tahu gitu kan ya. Kenapa transformasi niat? Karena di salah satu hadis itu disampaikan, kita baru niat baik aja, nggak dijalanin, itu udah Allah catat sebagai satu kebaikan. Coba bayangin, baru niat doang gitu, niat belum dijalanin. Nah, itu bedanya kenapa kita kalau berniat baik dengan berniat buruk. Niat baik itu baru niat doang, udah dicatat satu kebaikan. Niat buruk, baru niat, itu nggak Allah catat. Bayangin coba ya, niat baik, Allah catat satu kebaikan. Udah diniatin nih, gitu kan ya. Terus dilakuin, Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Dan terus berkali lipat kebaikan yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Niat baik dilakukan untuk Allah, manfaat tuh kan berapa kali kebaikan yang bisa kita dapat dari modal niat. Nih bayangin, ketika kita niat itu kan sebagai gerbang, niat baik. Misal tiba-tiba kita ngejalanin kebaikan, kita tuh nggak dapat pengali depannya. Jadi berkata, oh kita ngelakuin kebaikan, itu dikali 10. Apanya yang dikali 10 kalau nggak ada satunya dari niat kebaikan kita itu. Jadi hati-hati ketika kita melakukan kebaikan, apakah kita memang melakukan itu untuk Allah? Karena itu semua akan melandasi produktivitas kita kehidupan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, jadi dari sekian banyak yang tadi disampaikan, sebenarnya 3 poin yang juga harus kita sadari. Salah satu cara untuk produktif adalah yang pertama itu kita sadar lagi ngapain. Misal sekarang nih lagi nge-Google Meet gitu kan ya. Sadar nggak lagi Google Meet? Busy lagi nge-Google Meet, pikirannya kemana gitu. Nggak sadar tuh jadinya. Nggak akan tuh produktif kayak gitu. Sadar. Yang pertama itu sadar dulu, oh aku lagi di sini sekarang, nafas lagi ini gitu. Terus yang kedua yakin nggak gitu kita tuh lagi ngelakuin ini, atau sebenarnya kita tuh cuman untuk melunasi kewajiban aja gitu misalnya kayak gitu. Yakin nggak? Ibarat kata tuh kita ambil gambaran paling gampang, kuliah misalnya. Sadar nggak kalau kita ngambil jurusan itu? Yakin nggak kalau kita ngambil jurusan itu? Baru sampai pada pertanyaan yang ketiga, bisa nggak fokus? Gitu. Jadi sebenarnya sederhana banget teman-teman untuk jadi produktif. Terus misalnya ada juga yang nanya nih, aku baru ingat ada yang nanya di Google Form. Teh, lebih mending multitasking atau ngerjain satu gitu ya, kalau nggak salah pertanyaannya kayak gitu. Nah, sebenarnya multitasking itu semua orang itu memang dikasih kesempatan untuk multitasking. Misalnya kita nih lahir, aku atau gambarnya aku tuh multitaskingnya apa? Aku lahir sebagai seorang anak, tapi nggak Allah jadiin juga aku sebagai seorang kakak, tapi Allah jadiin juga aku sebagai seorang adik. Di masyarakat jadi tetangga, di keluarga besar aku nih cucu. Nah, nggak kurang multitasking apa? Baru secara sudut pandang garis keluarga. Itu belum garis tugas atau tanggung jawab yang lain. Jadi sebenarnya catat baik-baik semua orang itu memang multitasking. Tapi yang dibagi itu adalah fokus. Jangan multifokus, multitasking nggak apa-apa. Kita ngerjain ini, kita dapat kerjaan A, B, C, D. Nggak apa-apa. Tapi bagi fokus kita, kapan ngerjain A, kapan ngerjain B, kapan ngerjain C, kapan ngerjain D. Oh bisa kok teh misalnya sekarang sambil belajar, sambil dengerin TV. Yakin, pasti sekian persennya itu nggak akan sempurna diperoleh.
Kayak gitu. Jadi kuncinya sadari dirinya, sadar pastiin sadar. Sadar tuh gak cuma mata doang, pikirannya sadar, hatinya juga sadar. Yakin, harus yakin, dan otomatis selanjutnya adalah fokus. Oke, ini nanti materinya mungkin akan aku share, jadi aku juga nggak akan ngomongin banyak soal ini, tapi ini salah satu kuadran waktu yang harus kita pelajari. Ada belajar dari kuadran waktu itu, kita belajar untuk learn to avoid, gitu kan ya, menghindari, ada kondisi yang harus kita hindari, ada kondisi yang nggak bisa kita hindari tapi harus kita manage, ini di learn to manage, gitu kan ya. Nah, terus udah kayak gitu, ada di learn to limit. Ada yang harus kita manage untuk manage pembatasan diri kita. Ada yang kita harus atur fokus kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini mungkin nanti teman-teman baca lagi, teman-teman pelajari lagi, nggak bisa aku jelasin di hari ini. Kayak gitu. Terus, ini sedikit aja. Nabi kita pernah bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 kenikmatan yang suka manusia tuh ketipu, kalau sehat sama waktu senggang. Jadi hati-hati. Kenapa sampai Rasul ingatkan? Karena ini kejam banget. Salah satu ustadz pernah bilang, setan itu masuk itu di waktu senggang kita. Jadi hati-hati, gitu ya. Nah, ini juga salah satu sabda kita akan ditanya nanti di akhirat, umurnya tuh, gitu kan, kalau tadi aku nanya umurku, gitu nih, umurnya dipakai apa aja, ilmunya gimana dapetinnya, gitu, terus dipakai untuk apa, harta, sampai tentang jasad kita, itu kemana aja dibawa pergi, kayak gitu, ya. Nah, ini juga tips tentang waktu. Ini sedikit menyambungkan sekian banyak teori yang tadi disampaikan. Kenali diri dulu yuk sepenuhnya kita ini siapa. Jadi kalau ditanya siapa kita, itu pastikan kita punya jawaban yang sangat jelas tentang siapa diri kita. Kenali gitu kan ya, kita tuh orang yang kayak gimana. Nggak suka apa, sukanya apa, senangnya apa. Sampai yang udah dikenali itu pahami tujuan hidup kita nih apa. Penciptaan kita tuh tujuan untuk apa. Allah itu udah ngasih tugas spesifik ke tiap orang, ke aku, ke teman-teman gitu kan. Ke tiap orangnya tuh beda-beda teman-teman tugas khususnya. Nah, itu dia kenapa kita harus kenali diri kita dan kita harus memahami diri kita. Karena salah satu yang harus kita cari di hidup kita adalah bukan cuma tentang mau jadi apa udah besar nanti, tapi sebenarnya apa rahasia di balik penciptaan kita. Allah teh mau kita ngapain? Maksud Allah ngehadirin kita sampai usia sekarang, sebut aja aku 24 tahun ini, Allah tuh mau nyuruh apa sebenarnya? Bener nggak Allah tuh mau nyuruh ini? Kayak gitu. Dan kalau hati kita gelisah, itu Allah tuh mungkin lagi manggil, nanya, ayo kamu mungkin sadari gitu. Sampai yang ketiga itu jaga. Kenapa di sini aku bilang jaga nilai dan harga diri manusia di hadapan Allah? Karena di zaman sekarang manusia itu banyak bicara ABCD. Orang tuh banyak bicara. Orang tuh bisa bilang apapun. Tapi kalau kita pakai standarnya manusia, mungkin terkesan menyenangkan ya pakai standar manusia. Oh, nanti kita diakui sama manusia. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita pakai standarnya Allah, hidup kita tuh lebih tenang. Duh, untung aja udah begini jadi Allah gitu. Maksudnya tenang aja bawahnya. Sesederhana kita ngasih gitu bantuan ke orang, tapi ternyata orang itu menyalahgunakan, gitu kan ya. Ya udah, urusan kita sama Allahnya udah, urusan kita sama dia selesai karena kita bersedekah untuk Allah. Perihal dia pakai untuk apa, ya udah urusannya dia sama Allah juga gitu. Kayak gitu. Karena itu, kalau kita capek, ya udah nggak apa-apa. Dunia mah emang tempatnya capek-capek ya, tempatnya lelah gitu kan. Karena sebaik-baik tempat istirahat, jadi surganya Allah gitu kan. Insya Allah. Jadi semoga kita nanti kumpul lagi di sana ya. Amin. Nah, sebelum mengakhiri semua ini, aku mau akhiri satu lagi alat. Iya, udah mau ini ya, udah penuh ya, satu terakhir. Nah, setiap muslim itu adalah ODP, orang dalam pantauan Allah. Kayak gitu. Jadi hati-hati, kita selalu dipantau sama Allah untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Terus yang terakhir juga mau aku bilang, betapa indahnya ketika keimanan kita itu menyatu dengan produktivitas. Kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja mungkin ya. Aduh mohon maaf ini over ya, lebih dari sejam ya. Tapi semoga bisa ada yang diambil, bisa bermanfaat juga, dan tidak merugikan waktu teman-teman untuk mendengarkan apa yang tadi dulu sampaikan, kayak gitu ya. Gitu aja, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan kelak di sisinya. Gitu. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Lulu yang udah menyampaikan materinya yang luar biasa banget nih.
Selanjutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab ya Teh. Untuk karena udah mau zuhur juga waktunya mepet, mungkin Boleh. berbeda-beda ya di berbagai daerah waktu zuhurnya. Langsung aja kita batasi untuk satu penanya aja. Mangga ada yang mau tanya teman-teman? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya ke kalian nih. Oh enggak ya? Ada yang mau nanya nggak? Tersisa berapa orang doang ini? Mungkin Kang Fekwe mau nanya, Kang Fekwe biasanya menyimpan banyak pertanyaan nih di otaknya. Enggak. Ya udah boleh. Ya enggak. Oke. Ya udah pertanyaanku sudah ditanyakan di Gifrom deh. Itu sih Teh. Bener banget Teh. Emang istilahnya jujur pribadi hanya sebatas tahu teori gitu kan Teh, sebatas teorinya tahu oh seperti ini seperti itu, kayak oh kenali diri, oh terus dulu mindset kayak gimana sih produktif itu, kayak oh harus tahu nih tujuan hidupmu, visi hidupmu itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya udah tahu, nanti kita targetnya terus biar bisa mencapai visi misi hidup sendiri. Dan kemarin juga dapat juga ternyata bagaimana untuk istilahnya selalu mengingat waktu dan produktif itu ya salah satunya itu dengan mengingat mati gitu. Kalau misalnya bayangin hari ini tuh hari terakhir untuk kamu hidup loh. Terus kamu apa yang telah kamu siapin apa aja gitu. Itu kan itu yang mindset yang baru ini yang aku dapatkan gitu. Dan tapi itu dah jujur uh, untuk melaksanakannya itu yang susah. Kayak emang disiplin tuh kan kadang-kadang juga lihat baca-baca buku kan emang untuk mendisiplinkan diri kan ada yang ya harus tahu kenal dirimu sendiri, terus harus tahu harus tahu apa ya aku jadi lupa, jadi harus ada punishment atau reward gitu biar bisa disiplin. Tapi kayak istilahnya pengen tahu sih Teh, apa ya kalau dari tips dari Teteh gitu, gimana sih untuk bisa apa ya mengimplementasikan ilmu itu dan kita disiplin untuk disiplin diri gitu sih. Mungkin itu aja sih Teh. Oke, makasih banyak ya Zulfikar pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal disiplin ya, ngomongin soal disiplin, sebenarnya salah satu hal yang biasa kita lakukan itu ya sebenarnya tuh reward punishment itu juga nggak salah ya. Reward and punishment itu adalah salah satu cara kita mengapresiasi ataupun juga menghakimi diri gitu kan. Ada juga aku baru juga ada yang nanya di Google Form tuh tentang apakah apa namanya boleh nggak sih Teh kalau kita ibarat kata tuh lenyeh-lenyeh gitu ya, kayak maksudnya melakukan sesuatu yang gak ini gitu, maksudnya yang santai-santai gitu kan. Ya Nah, jawaban aku ya gitu kan, atau yang paling sekarang lebih sering rebahan dulu lah Teh gitu, maksudnya kayak gitu. Nah itu tadi kenapa makanya di awal aku sampaikan tentang manajemen istirahat gitu kan, soal manajemen istirahat itu yang pertama, dan yang kedua adalah tentang mengapresiasi diri gitu kan. Ini masuk kepada tadi lebih kepada produktivitas fisik dan spiritual tadi. Nah, mengapresiasi diri pun juga luas. Mungkin ada yang dengan main, boleh nggak Teh main game gitu ya, gampangnya kayak gitu. Teh game kan nggak dibawa ke akhirat gitu ya, gampangnya kayak gitu ya. Game tuh nggak dibawa ke akhirat Teh gitu ya. Tapi gimana caranya Teh main game tapi bisa nyampe ke akhirat gitu kan ya. Kembali kepada niat. Kalau memang kita fungsinya itu cuma untuk ngisi waktu, ya udah waktu kita keisi selesai. Atau misalnya cuma sampai ya udah senang gitu kan ya udah sampai situ doang gitu kan. Gimana cara kita memasukkan itu, ya Allah bismillah aku minjem waktunya, aku pakai waktunya 10 menit atau 15 menit untuk main game supaya aku bisa meningkatkan produktivitas aku yang lebih. Itu memang udah interaksi kita sama Allah aja kayak gitu. Jadi boleh atau enggak boleh, tapi semuanya balik lagi ke niat melakukannya, nyampe kan nanti ke akhirat itu juga balik lagi ke niat gitu kan, sebenarnya niatnya untuk apa gitu kan ya. Sampai kepada ada orang yang boleh nggak sih Teh misalnya kita jalan-jalan ke gunung gitu kan ya kayak gitu, tapi kan itu nggak ada manfaatnya gitu, misalnya kayak cuma ini loh, nggak apa-apa ke gunung misalnya, bukankah kita dengan naik ke gunung kita juga mencukuri banyak hal gitu kan. Bahkan waktu itu salah satu ustadz itu pernah bilang bersyukur itu bukan cuma take it for granted, bukan cuma kayak alhamdulillah gitu. Nggak cuma sampai sebatas itu doang. Bersyukur itu adalah mencari tahu kenapa itu bisa seperti itu, sampai pada situ bersyukur nih, masya Allah, alhamdulillah bisa ngelihat pemandangan yang indah. Ada nggak maksud Allah ngasih
lihat itu yang indah itu sama kita ada nggak? Ya ada gitu kan, ya ada sih maksud Allah itu. Salah satunya apa? Nih di atas gunung sana itu memang indah gitu kan ya. Sebentar ya. Oke, udah ada panggilan. Oke. Nah, jadi misalnya kayak lihat nih, ketika kamu naik gunung gitu kan ya, lihat itulah bagaimana aku begitu sempurna dan indahnya menciptakan, begitu sempurna Allah memberikan rezeki, bahkan yang di atas gunung sekalipun yang jauh dari kehidupan, masih Allah kasih rezeki gitu kan ya. Masa ini yang masih dekat dengan kehidupan di perkotaan, dirusak mulu gitu buminya. Nah kayak gitu gampang. Itu mungkin salah satu maksud Allah gitu kan ya. Taraf tingkatan bersyukur itu juga sampai kepada sana gitu kan, kepada mencari tahu maksud Allah memberikan itu kepada kita kayak gitu. Itu sih mungkin jawaban dari aku ya. Semoga nggak puas cari lagi terus gitu kan ya, tapi Siap semoga deh. bisa menambah disiplin diri ya. Oke, Oke, siap. mungkin karena udah duhur juga kali ya, Siap. kalian aku kasih ini aja mungkin apa, atau mau ada yang bertanya lagi atau udah aja kan ya kali ya kalau udah duhur. Udah aja teh. Ya. Oke, maaf juga ya, mungkin tadi yang aku sampaikan juga apa namanya kebanyakan, tapi semoga silakan mau berdiskusi bisa hubungi aku, bisa di Instagram atau di email juga bisa kayak gitu ya, bisa DM. Dan untuk teman-teman yang udah bertanya lewat Google Form tapi belum sempat aku jawab secara detail di sini, insya Allah nanti lewat email, kan aku di situ cantumin email, nanti lewat email aku balas satu-satu untuk setiap pertanyaan yang masuk gitu kan ya, untuk teman-teman yang udah ngisi kayak gitu. Nah terakhir yang mau aku sampaikan ini trusting Allah. Kenapa aku langsung trusting Allah ya? Trusting Allah will not make the mountain smaller, tapi but it will make the climb easier. Kita tuh percaya sama Allah, melibatkan Allah itu memang nggak akan bikin gunung itu jadi kecil, tapi itu tuh dengan percaya Allah kita tuh akan dibuat apa sih namanya, menanjak itu jadi lebih mudah kayak gitu. Itu aja mungkin terakhir dari aku ya untuk menutup pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ada manfaat yang bisa diambil gitu kan ya. Dan kalau misalnya salah-salah, terbuka silahkan mohon untuk disampaikan ya supaya aku tidak menyebarkan kesalahan. Terakhir juga, semisal nanti kalau di surga teman-teman belum ketemu aku, yuk kita saling menarik, saling bertemu supaya sama-sama di surganya Allah ya, insya Allah. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Hulu atas waktunya Teh. Jazakillah khairan katsiran. Karena udah waktu zuhur juga ya teman-teman. Jadi ini langsung dibalikin aja ke MC-nya Kang